Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan literasi bahasa asing, yaitu bahasa Inggris ya, dengan membacakan dua halaman majalah Al-Hilal ya, majalah anak-anak muslim di Amerika Serikat. Tema yang ingin saya sampaikan sesuai dengan artikel dalam majalah Al-Hilal tersebut ialah mengenai religion ya, atau agama ya. Majalah Al-Hilal seri kedua tahun 2007 ya. Di sana ada artikel karya seorang anak perempuan namanya Sumaila ya, dari Virginia Utara. Dia menulis tentunya dalam bahasa Inggris ya. When I was younger, I was never keen to discuss my religion or any other religion for that matter with my school friends. Jadi ketika saya masih anak-anak ya, masih lebih muda ya, dari sekarang maksudnya, saya tidak pernah minat ya berbahas atau berdiskusi mengenai agama ya, atau agama, baik agama dia ya, atau maupun agama orang lain ya, dengan teman-temannya ya. My friends from Nasirat class, however, would often discuss religion and other things relating to it ya. Sedangkan temannya ya, teman Sumaila ini, penulis ini, dari kelas Nasirat, kelas sebuah madrasah keagamaan khusus kaum perempuan ya, sering berdiskusi mengenai agama dan hal-hal lain yang berkaitan dengan agama. As I grew older, I began to think that perhaps I should try to at least have a small conversation with my friends about religion. Semakin saya tumbuh ya, semakin saya semakin berumur ya, saya mulai berpikir untuk mungkin saya perlu sedikitnya berdiskusi atau berbincang-bincang sedikit mengenai agama dengan teman-teman saya. So one day at school, gathering up some courage, suatu hari di sekolah, setelah mengumpulkan semua keberanian saya atau sebagian dari keberanian saya, I asked one of my close friends from school what religion was. Saya bertanya kepada salah seorang teman dekat saya mengenai apa itu agama atau apa agamanya ya. She replied that she was a Muslim ya. Dia menjawab, teman saya itu menjawab dia adalah seorang Muslim ya. Temannya perempuan di sini ya, she was a Muslim ya. Sensing that our conversation was going well, I became excited and began telling her about everything related to Islam ya. Merasa bahwa atau berpikir bahwa perbincangan kami ini lancar atau berjalan dengan baik, saya menjadi senang dan mulai menceritakan kepadanya mengenai berbagai hal tentang Islam ya, berbagai hal yang berhubungan dengan Islam, seperti the 5 daily prayers, sholat 5 waktu ya, doa 5 kali sehari, 5 daily prayers, sholat 5 waktu, fasting, puasa, even about my Sunday classes ya, bahkan mengenai kelas minggu saya ya. Kelas minggu di sini maksudnya adalah madrasah tiap minggu ya, karena di sana di Amerika liburnya minggu ya, seperti di kita juga, sehingga untuk pengajian anak-anak terkadang mereka mengambil atau seringnya di sini mengambil hari Minggu untuk pengajian khusus anak-anak ya, atau kelas-kelas semacam madrasah ya anak-anak ya, di Sunday ya, di hari Minggu. It was when I stopped to take a breath that I saw the look on her face. Saya saat itu tengah berhenti ya untuk menahan napas ya, atau menarik napas, ketika saya melihat penampakan dari wajahnya ya, raut muka teman saya itu ya. It was that of overwhelmed confusion, menampakkan sangat bingung ya wajah temannya dia ini. When I asked her what was wrong,
said somewhat hurriedly that I knew a lot about Islam ya. Ketika saya bertanya kepada teman saya ini, apa yang salah ya? Ada masalah apa ya? Dia berkata bahwa dengan sedikit cepat ya, dengan buru-buru bahwa katanya saya tahu banyak soal Islam ya. Padahal di sini penulisnya itu hanya menceritakan hal-hal yang sangat mendasar tentang Islam ya, tentang sholat, puasa, ikut madrasah mingguan buat anak-anak ya. Tapi ternyata si teman ini beranggapan si penulis sangat tahu banyak soal Islam ya. I laughed and told her that this was just the beginning. Saya tertawa dan mengatakan padanya bahwa ini hanya bagian pengantar saja ya tentang Islam ya, tentang sholat, puasa ya. Hal mendasar yang bagian-bagian yang penting dulu gitu ya. She shook her head and said, "Well, I don't know that much about being Muslim ya, about being a Muslim. All my mom has told me is that I have to fast in Ramadan and go to the mosque on special days." Dia menggelengkan kepalanya atau menggoyangkan kepalanya dan mengatakan, saya tidak tahu banyak soal bagaimana menjadi seorang Islam ya. Apa yang ibu saya katakan kepada saya ialah saya harus puasa di bulan Ramadan dan pergi ke masjid di hari tertentu aja. Jadi ini latar belakang dialog ini adalah dua orang Islam ya, anak-anak ya, mungkin umur remaja ya. Dan mereka tinggal di Amerika yang kita tahu lingkungannya mayoritas bukan Islam ya. Dan tentu saja keluarga-keluarga Muslim ada juga, banyak juga yang tinggal di lingkungan yang bukan Islam ya. Dan mungkin mereka di kotanya ada masjid, tapi jaraknya tidak seperti kita di Indonesia. 100 meter, 200 meter udah ada masjid. Di sana satu kota mungkin ada masjid, 1, 2 atau berapa ya. Sedangkan rumah tangga Muslim di sana bisa berkilo-kilometer untuk sampai ke masjid, sedangkan lingkungan tinggalnya ya, tempat tinggalnya kebanyakan bukan Muslim gitu ya. Jadi ini latar belakang dialog ini adalah dua orang Islam yang tinggal di negara bukan Islam. Di sini adalah Amerika ya, Amerika Serikat. After our conversation had ended, I went home and genuinely thought about what she said. Setelah perbincangan kami, setelah dialog kami ya berakhir ya, had ended, I went home. Saya pulang ke rumah dan berpikir ya, sungguh-sungguh berpikir mengenai apa yang dia katakan. I kept wondering why she didn't care that much about Islam, at least as much as I did. Saya heran ya, mengapa dia tidak begitu peduli tentang Islam ya, sedikitnya seperti yang telah saya lakukan ya. As I grew older, I began asking my other friends about their religions. Semakin saya bertambah umur, saya mulai bertanya mengenai agama kepada teman-teman saya ya. Jadi bertanya soal agama di negara-negara sekuler ya, negara-negara barat itu di sana itu agak tabu ya. Sehingga ngobrol soal agama itu hanya kepada teman dekat saja dulu gitu. Ini anak ini mulai bertanya mengenai agama kepada teman-temannya. Most of the answers I received were similar to the response I had gotten from my Muslim friend. Kebanyakan jawabannya adalah sama ya, seperti jawaban yang saya dapat dari teman Muslim saya yang dulu itu ya, yang pernah berbincang-bincang dengan saya. I finally came to the conclusion that most of my friends basically did not seem to care about their religion. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa kebanyakan teman-teman saya itu sebenarnya ya, atau pada dasarnya tampaknya tidak mempedulikan soal agama mereka ya. It seemed to be something that their parents had told them they had to do. Tampaknya ya, orang tua mereka itu telah mengatakan pada mereka
untuk apa yang harus mereka lakukan. The definition of the word religion from Webster's New World Dictionary and Thesaurus is religion, first, belief in and worship of God or gods. Jadi makna agama menurut kamus Webster ya, New Webster Word, kamus Dunia Baru Webster dan Thesaurus. Religion adalah meyakini atau menyembah Tuhan atau Tuhan-Tuhan ya. Ini pengertian menurut kamus umum ya. Pengertian yang kedua adalah a specific system of belief, worship, etc. often involving a code of ethics. Sebuah sistem tertentu kepercayaan atau peribadahan dan sebagainya yang seringkali melibatkan kode etik ya atau tata cara beretika ya. For us, however, religion is the most important element of our lives. Religion is the most important element of our lives. For us, it is not just a dictionary definition, it is our life. Bagi kita, bagaimanapun agama adalah elemen terpenting dalam kehidupan kita ya. Bagi kita, pengertian agama tidak hanya sekedar definisi atau pengertian kamus, melainkan agama adalah our life. Agama adalah kehidupan kita. Without religion, we would be nothing. Tanpa agama, kita tidak ada apa-apanya. Islam teaches us everything we need to know to live our lives. Islam mengajarkan kita segala hal yang kita perlukan untuk mengetahui bagaimana hidup atau menghidupkan kehidupan kita. From waking up to offering the 5 daily prayers to how we should dress to what we can eat. Dari bangun tidur, mengerjakan sholat 5 waktu, bagaimana kita berpakaian, dan apa yang bisa kita makan. Islam has a set of rules that we go back to every day. Islam menyediakan seperangkat aturan-aturan ya yang harus kita tepati ya setiap hari ya. Most importantly, Islam guides us toward the right path, the path leading towards Allah in paradise. Yang terpenting, Islam membimbing kita mengarah ke jalan yang benar, jalan yang mengarahkan kita kepada Allah dan surga. Islam is so important in our lives that even our behavior is modeled on it. Islam sangat penting bagi kehidupan kita. Bahkan kelakuan kita atau perilaku kita harus mencontoh pada Islam ya, harus berdasarkan pada Islam ya. Our religion makes us strong inside and helps us succeed. Agama kita membuat kita kuat ya, dan menolong kita agar lebih maju ya, agar meraih kemajuan ya. Allah says in the Holy Quran chapter 5 verse 36. Allah berfirman dalam Al-Quran pada surah yang kelima ya, surah Al-Maidah ayat yang ke-36 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan pendekatan diri kepadanya dan berjuanglah di jalannya supaya kamu berjaya. Dalam terjemahan bahasa Inggris, believers seek refuge in Allah, solicit His favor, and struggle for His cause so that you may attain your goal. This verse explains to us, ya, ayat ini menjelaskan kepada kita that without Allah's help and our religion, we would not be able to succeed like we are now.
tanpa bantuan Allah Ta'ala ya, tanpa bantuan Tuhan dan agama kita tidak akan mampu mengalami kemajuan seperti yang kita alami sekarang ya. Islam unites us Ahmadi Muslims together in a community. Islam menyatukan kita dalam komunitas atau jemaat Muslim Ahmadiyah ya, bersama-sama di dalam satu organisasi, dalam satu komunitas ya. Ini di majalah Al-Hilal ini adalah majalah nasirat ya, majalah atfal dan nasirat dari Ahmadiyah ya. Atfal itu adalah anak-anak Ahmadi ya, di bawah 15 tahun ya, 7 sampai 15 tahun. Sedangkan nasirat itu anak-anak perempuan ya, Muslim Ahmadiyah dari umur 7 sampai 15 tahun ya. It defines our behavior and helps us separate right from wrong. Ya, agama mendefinisikan kelakuan kita ya, membatasi ya kelakuan kita dan membantu kita membedakan mana yang benar, mana yang salah ya.